Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siski Yasin dengan NIM 241031080 dari kelas SI 24C. Nah, adapun video ini saya buat sebagai bentuk penugasan dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL, yang dimana kita menganalisis tahapan System Development Lifecycle atau SDLC pada suatu jurnal atau artikel ilmiah. Nah, kebetulan di sini saya menganalisis jurnal dengan judul Penerapan Sistem Informasi Penjualan dengan Platform E-commerce pada Perusahaan Daerah Apotik Sari Husada Demak. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan. Nah, metode yang digunakan Sistem Development Life Cycle atau SDLC ini yaitu model waterfall dengan kelebihan konsep kerja yang terstruktur dan berurutan memudahkan pengembang dalam menyusul dari awal kebutuhan klien sampai dengan tahap akhir, yakni pengimplementasian pada klien. Adapun urutan pengembangan waterfall ini dimulai dari proses analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengkodean sistem, pengujian sistem, dan implementasi. Nah, yang ini kita akan bahas satu persatu. Langsung saja. Oke, pada analisis kebutuhan. Tahap ini, pihak yang terlibat yaitu peneliti, admin, pelanggan, dokter. Nah, seperti yang ada di sini. Kemudian, aktivitas yang dilakukan yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi, mengidentifikasi kebutuhan sistem, serta menentukan fitur yang akan dibuat. Nah, outputnya yaitu daftar kebutuhan sistemnya, serta identifikasi fitur yang diperlukan pada sistem penjualan berbasis e-commerce. Lanjut pada tahap kedua, yaitu desain atau perancangan, yang dimana pihak yang terlibat yaitu sistem analis dan developernya. Adapun aktivitas yang dilakukan yaitu mendesain sistem menggunakan UML, yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram, Entity Relationship Diagram, atau ERD. Selain itu juga merancang sistem. Nah, seperti itu. Kemudian adapun outputnya yaitu tadi, use case diagramnya, activity diagramnya, ERD-nya, desain database-nya, desain tampilan antarmukanya, dan itu semua. Nah, kemudian pada tahap pengembangan, pihak yang dapat terlibat yaitu tentu saja programmer atau developer. Aktivitas yang dilakukan yaitu membangun sistem sesuai desain menggunakan teknologi, di antaranya bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan lain-lain. Kemudian outputnya yaitu sistem informasi penjualan berbasis e-commerce yang telah dibangun dan tampilan halaman sistem seperti halaman login, produk, keranjang, belanja, dan transaksi. Oke, lanjut. Adapun tahap pengujian atau testing. Pihak yang terlibat yaitu programmer dan user atau pelanggannya. Nah, aktivitas yang dilakukan di dalamnya yaitu membangun sistem menggunakan black box testing dan user acceptance test atau UAT. Nah, di sini black box testing berfungsi untuk menguji fungsi sistem, memastikan fitur berjalan sesuai kebutuhan. Kemudian user acceptance test atau UAT sendiri yaitu menggunakan konsep kuesioner kepada 20 responder dan mengukur kepuasan pengguna terhadap sistem. Output yang dihasilkan yaitu hasil pengujian sistemnya, validasi fungsi sistemnya, serta tingkat kepuasan pengguna sebesar 85,4%. Nah, ini termasuk kategori sangat baik. Lanjut pada tahap terakhir, yaitu implementasi. Nah, pihak yang terlibat yaitu admin apotek sendiri dan user atau pelanggannya. Aktivitas yang dilakukan di dalamnya yaitu sistem diimplementasikan secara online, digunakan untuk penjualan obat dan alat kesehatan, serta admin dapat mengelola produk, transaksi, dan laporan. Outputnya yaitu adanya sistem e-commerce apotek yang sudah digunakan, serta proses penjualan lebih efektif dan efisien. Nah, itulah tadi tahapan-tahapan SDLC yang saya analisis pada jurnal ini. Nah, sebagai kesimpulan, penerapan metode SDLC Waterfall pada sistem informasi penjualan e-commerce di Apotik Sari Husada berhasil meningkatkan efisiensi penjualan obat serta memperluas jangkauan pemasaran. Sistem ini juga mendapatkan tingkat kepuasan pengguna sebesar 85,4%, sehingga ini dinilai layak untuk digunakan dalam operasional apotek. Oke, sekian. Nah, itulah tadi sedikit dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.